Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton, dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih dengan tema yang sama, nggak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama di hal gaibnya. Dan di malam ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue ini tentunya memiliki cerita pendakian. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Ado. Ya, selamat malam. Tadi lu sempat bilang nama panggilan lu ini Ado dan nama di pendakian lu ini Mange ya? Monge. Oh Monge, Ya, hampir Monge. sama gua nih. Ya, Monge sama Mange ya. Belakangnya nge. Iya. Ini sibukan lagi apa nih Bang? Oh, kita sih lagi kuliah aja Bang. Oh, masih kuliah ya? Sambil kerja dikit-dikit. Gojek juga. Oh, Gojek. Iya. Sama juga berarti. Sama. Iya. Benar. Dan di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pengalaman lu di mana nih Bang? Gua jadi dapat mistis di Gunung Semeru. Di Semeru. Semeru. Itu pada tahun berapa Bang kalau boleh tahu? Tahun 2019. 2019. Akhir lah. 2 tahun yang lalu. Agustusan, ya. Oke, dan masih membekas tentunya ya di Asli Bang. kehidupan lu selama ini. Bener-bener. Itu impactnya sampai gua ke rumah, sampai pun Abang Andri ngechat malamnya gue cerita, malamnya gue dapet mimpi. Oh, oke. Itu impactnya Bang sangat besar sih. Oke. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, komen, serta share. Jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang mau diangkat narasumber gue pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan juga buang jauh buruknya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi ini pendakian di Semeru itu saya emang direncanain sama teman-teman, ada sekitar 10 orang. Itu 10 orang saya ada 5 orang teman kampus, 5 orang teman luar, teman nongkrong. Emang itu direncanainnya liburan UTS, liburan UAS, maaf, liburan UAS. Teman-teman bilang liburan UAS naik Semeru yuk, gitu. Boleh. Pendakian tertinggi lah, ibaratnya itu paling tertinggi kan saya Cermat, Pulau Jawa. Oke lah, udah tuh sekitar kita ngumpulin uangnya 2 bulanan, naiklah kunjung bulannya Agustus. Ya naik bulan Agustus itu pas banget habis Agustusan, sekitar 19-20-an lah, itu sekitar segitu ya, saya lupa. Nah, itu naik kita berangkat teman-teman dari Depok ke naik kereta kita dari Depok nih, ngumpul sama teman-teman naik kereta dari Depok ke Pasar Senen. Nah, Pasar Senen kita udah mesen tiket Bengawan kalau nggak salah dah. Terus kita Bengawan apa Marah aja ya? Mata Remaja, Bengawan. Mata Remaja ke Malang. Itu udah tuh kira berapa jam? 18 jam 16 jam. Iya. Tadinya harusnya 16 jam karena keretanya kendala. Itu Bang. Mana bocor? Iya, bukan apa jadi kata ada yang nabrak tabrakan mobil di rel. Itu dari situ udah nggak enak tuh, udah mulai pendakian udah dimulai-mulain yang gak enak ya, lama kereta tuh sampai mundur sejam jadi 18 jam udah. Sampailah di Malang tuh kita kira-kira di Malang nyampe jam 2 jam 1 ya? Iya, dijemput lah sama angkot, kita nyater kita yang dari organisasi itu. Sampai situ, sampai BC, urus simaksi, surat sehat. Nah, jeep lah, kita dianterin jeep ke Ranupani. Ranupani kita simaksi lagi, habis simaksi kita briefing. Nah, benar. Ya, habis briefing mana yang nggak boleh dilewatin kayak blank zone, itu dikasih tahu lah semua. Sampah dibawa pulang, ya hal layaknya pendakian biasa lah briefingnya. Udah mulai itu sekitar habis keluar briefing, habis asar, teman-teman sholat lah semua. Habis sholat, baru kita mulai pendakian tuh. 10 orang mulai jalan lah tuh dari
jalan dari BC tuh lumayan jauh tuh bang, naik aspal. Udah jalan sampai gerbang Semeru. Itu awal-awal udah. Foto-foto dulu gak? Foto-foto pasti dong, 10 orang gitu foto-foto. Masih pada bersih-bersih banget mukanya. Cuman pas sudah nyampe jalan naik, itu Semeru tuh lagi debu banget tuh bang. Oh lagi gersang. Lagi gersang parah, lagi debu, bener-bener. Habis asar saya mulai ke pos 1 jalan. Nah, nyampe pos 1. Nah, habis pos 1 itu bermula-mula saya tuh dapet di Jembatan Merah. Oh, oke, Jembatan Ya, Merah. Jembatan Merah kan orang semua juga mengira di situ mistisnya banyak. Gitu. Dari Apalagi situ kalau mulai. melewatnya malam hari. Nah, dari situ beriring waktu karena kita juga pendakian sering-sering berhenti. Nah, sampai di titik nemu hampir dari mau pos 1 ke 2 sampai Moranu lah, Moranu Kambolo. Itu ada saya berhenti sama teman-teman karena udah jam 7. Itu persis jam 7 pas. Jam 7 pas saya sama teman-teman berhenti karena capek juga kan, capek. Nah, mulai dari teman-teman 1 orang. Jadi teman 1 orang itu ngelihat ke atas. Habis itu langsung pucat mukanya. Diem. Saya tanya dong, saya penasaran, mungkin dia sakit atau apa, saya tanya. Kenapa Dika, namanya Dika? Enggak, kata dia gitu. Biasa gua kecapean. Kecapean. Enggak lama dia bilang, jangan lihat ke atas, Nge. Kenapa? Jangan. Gua penasaran dong, Bang. Gua lihat, langsung bener di situ. Gua langsung ditampakin sosok yang tadi gue ceritain. Sosok gede, orangnya gede, hitam, mukanya nggak ada. Bener-bener pas di lampu senter headlamp gua, Bang. Bener. Itu belum ada mukanya. Itu dia baru nampilin hitam gede tuh, orang kayak Gundurwo lah, tapi bentuknya nggak ada. Itulah bentuknya nggak ada. Dari situ udah saya mikir masih ini saya halu capek karena capek gitu, mungkin itu mah cuman kehaluan saya aja gitu. Bisa saya jalan mulai terus sampai nggak tuh baik-baik aja tuh, cuman saya selalu ke distract mulu sama itu sosok. Saya selalu lihat ke atas, nggak ada, lihat ke atas nggak ada. Itu sampai ke Ranu. Di Ranu mulailah saya bangkitin tenda tuh, diri-diriin tenda. Teman sakit, saya suruh duluan masuk. Dari situ saya tidur tuh sama teman-teman. Nah, di situ saya sakit, Bang. Jadi abis ditampakin itu saya sakit. Nah, itu sakitnya itu saya berkelanjutan, Bang. Jadi setiap ditampakin sama sosok itu saya sakit malamnya pas campnya gitu. Wah, itu kan di Ranu nggak ada kejadian sih, emang saya sakit doang. Saya sakit nggak bisa tidur sampai pagi jam 3-an baru bisa tidur. Terus sampai jam 8-an saya bangun tuh. Teman-teman udah pada nyiapin masak, saya bangun belakangan. Ditanya sama teman, kenapa? Sakit gua. Nggak ngeliat aneh-aneh kan? Tadi gitu. Enggak, kurang sakit. Oke. Udah seling waktu, kita makan-makan di situ sama teman-teman. Terus sampai sekitar jam 12 saya jalan tuh ke arah Kalimati dari Tanjakan Cinta, jalan baik-baik aja terus. Ada yang aneh nih, Bang, di Tanjakan Cinta. Lu sempat nengok ke belakang nggak, Bang? Nengok. Nengok. Okay. Itu mistosnya kayaknya. Ya, saya nengok, saya kiri percaya, nggak percaya udah nengok aja lah. Cuman itu makan inian orang-orang ya gitu. Udah jalan di Kali Rorombo biasa, nggak ada apa-apa sih. Itu masih perjalanan kita biasa, rame-rame asik-asik sama teman-teman, ber-10 orang. Nah, dari situ saya pas sampai mau di pos 5 Cemoro Kandang namanya, Cemoro Kandang. Itu istirahat sama teman-teman sambil nunggu nunggu teman kan. Terus teman udah berkumpul semuanya bareng-bareng, saya jalan duluan 2 sama teman saya. Nah, di situ saya yang lebih nggak kaget lagi, saya ketemu ayam hutan. Ayam hutan tuh hitam, dia jadi bentuknya hitam semua. Nah, terus abis kedua dia lewat di kepala saya kan tuh, dia terbang, benar-benar belang. Saya kaget kan langsung, waduh, ayam hutan gitu kan. Warnanya hitam semua, Bang, dari benar-benar mata, kaki, semua hitam. Yang kedua, saya jalan lagi, ada kucing hutan. Itu warnanya hitam juga. Saya cerita tuh ke dia yang pas sampai Kalimati. Gue dapet ini ngeliat ayam hutan. Warnanya apaan? Hitam. Oh, biasa. Terus yang kedua, ini kan gue nemu ngeliatin juga, jadi dia lewat kucing hutan. Warnanya apaan? Hitam. Wah, jarang tuh.
Itu malah emang ada ya, dia sampai kaget, emang ada ya gitu, sampai ada ya. Dia mikir, ya nggak tahu, gue ngeliat gitu. Udahlah tuh. Terus kembali lagi jajan habis ketemu kucing, itu saya ketemu jadi burung yang selalu orang-orang bilang nunjukin jalan. Tapi saya ngira itu nunjukin jalannya, saya emang ke distrik mau dibawa sama sosok itu. Dia tuh sosok itu selalu ada berada di belakang saya. Jadi kayak saya, oh dia selalu ngikutin nih. Tapi saya nggak bilang, saya nggak percaya ini mah bohongan itu halu, ini mah halu. Tapi teman saya yang serama itu dia ngerasain, dia ngelihat ayam hutan itu. Teman dia yang kucingnya sama burung itu nggak ngelihat. Jadi pas saya jalan itu, burungnya itu biasa lah jalan-jalan gitu, lompat-lompat gitu. Nah dia salah satu pengkolan dia belok bang ke kanan. Nah panahnya si Kalimati ke kiri. Udahlah, saya jalan ke kanan ngikutin burung itu. Di situ saya udah pikiran blank, saya mikirnya, tuh burung itu apa ngikutin saya jalan tuh, nunjukin jalan. Saya jalan, saya mau belok, teman saya Rama manggil, tuh gitu. Kenapa? Saya langsung sadar diri tuh. Kenapa? Salah, itu pelangnya Kalimati ke kiri, ngapain ke kanan gitu. Langsung mikir, aduh, bener nih ya, masa saya diikutin sih? Saya nggak diikutin sih gitu. Udah pucet tuh bang tuh, dari situ saya udah mukanya beda terus. Orang temen nanya, kenapa lu pucet? Sakit bang, gue bilang, sakit gue bilang sakit, gue bilang gitu nih. Oh sakit lu, ya udah. Sampai di Kalimati dah tuh. Nah dari Kalimati, baik-baik aja tuh bang. Cuman temen katanya cerita di situ digangguin pas lagi ngecamp. Dia dengar suara orang lewat sama dengar orang lari-lari. Nah itu ya. Nah dia udah ke distrik juga, dia keluar tuh. Dia keluar ngelihat sosok hitam juga, cuman dia rada kecilan kalau ini. Dia ngelihatnya ke arah Semari. Itu cerita teman saya ya, yang satu kelompok lah. Gitu, dari cerita. Saya cerita, saya nggak dapet apa-apa di situ tuh, di Kalimati nggak, saya sakit di situ, terus-terusan saya sakit, saya minta obat teman-teman, ya udah tidurnya selalu tidur jam malam-malam. Iya, udah tuh sharing waktu kan, makan biasa sharing tiba jam 12 malam lah. Inian kita mau naik summit Kalimati, dari Kalimati ke inian puncak Mahameru. Dari situ bang saya jalan, teman sakit, turun dia 1-2 orang ditemenin, terus teman saya yang lagi naik lagi, dia teman sakit. Terus itu pendakian saya lama juga tuh ya, naik Cepodo, saya ngelihat sosok itu lagi. Jadi saya pas jalan sama temen, saya kan emang karena udah ke distrik gara-gara tadi, jadi selalu ngeliat ke pohon, kemana-mana nih, mata saya kemana-mana terus. Dan headlamp posisinya kan di atas ya, jadi ke center benar-benar kesorot. Pas banget, jadi kayak ini kan Semeru tanjakan Arcepodo, tanjakan baru lah itu ya. Di sini ada, emang orang bilang tuh ada kayak candi batu gitu di Arcepodo tuh. Ya, di situ saya ditampakin sosok itu lagi. Itu benar-benar saya setakut-takutnya saya, merinding-merinding saya, jantung saya berdebar-debar itu pas ditampakin itu. Di situ dia udah kelihatan bang mukanya, matanya jelas. Terus saya juga nggak bisa gambarin siapa tuh orang, cuma tapi tetap dia hitam bawahnya, mukanya juga hitam, tapi ada bentuk mukanya sama matanya merah. Itu matanya merah. Saya mikir, Masya Allah, saya sampai nyebut gitu, Masya Allah, bohongan nih, iya. Tapi apa gimana ya, masa diikutin terus-terusan gitu. Saya mikir, saya udah takut banget. Terus disitulah saya sakit lagi. Saya bilang, aduh, gua pusing nih, meriang, badan panas. Terus gimana nih, mau lanjut lagi gak ke atas, kata dia. Temen ada namanya Opik. Ya udah lanjut tuh, paksa kata dia gitu. Ya udah gua paksa. Gua sakit tuh di tengah jalan sampai summit. Gua tiduran dulu, dibarengin teman-teman. Ditungguin, udah lu deh tiduran dulu kita tadi gitu. Ya udah gue tiduran, terus dikasih air, dikasih roti, udah enakan lah dikit doang, tapi puyeng masih banyak, jadi tuh pusingnya itu ke distriknya sama sosok itu bang, sosok yang hitam gede itu.
Saya mikir, masa iya sih diikutin sampai bawah nih? Enggak lah, nggak mungkin. Bohong lah ini mah, nggak percaya saya gitu. Udah berjalan terus summit lah, sampai senang-senang sama temen. Kemudian sekitar jam berapa ya? Jam 7. Jam 7 saya turun. Nah, saya di situ nanya ada tukang. Jadi sebelum saya mau nyampe Kalimati ada tukang semangka tuh. Ya, saya nanya sama tukang semangka gini. Ya, sharing aja gitu. Dia kan juga seorang orang situ lah, orang lama. Akamsi, bener. Bang, kenapa deh? Kata dia gitu. Pucet banget mukanya, kata dia gitu. Iya nih bang, mau nanya. Kira-kira kalau saya ketemu sosok-sosok itu ngikutin gak ya bang sampai bawah ya? Apa emang biasa? Oh, udah biasa itu mah. Dapet deh emang di mana? Tadi gitu ya, di Arjopodo bang. Ya udah, jangan cerita-ceritain. Pesannya tuh jangan ceritain ke teman-teman. Di-keep aja sampai bawah. Oke, Pak, makasih ya, kata dia gitu. Di situ saya benar-benar ya percaya banget juga, tapi belum sempat percaya juga. Yang lebih percayanya saya nantilah di pas perjalanan saya mau pulang. Udah tuh sampai turun di Kalimati. Nah, lucunya itu saya naruh topi bang, topi bucket. Jadi habis turun, habis ketemu sosok itu tuh tadi malam turun, saya sakit juga tuh, sakit lagi. Jadi setiap saya ditampakin, saya sakit panas badan. Temen saya juga bilang panas banget badan lu, lu sakit ya? Sakit, gue bagi obat tuh, gue simpan obat lah kira di kantong. Jadi setiap gue sakit pusing, bibir panas tuh, sama mata kayak nggak bisa ngelek bang. Jadi habis tampakin muka, mata pengennya merem aja gitu, tidur aja. Udahlah, saya minum, tidur. Kan tidur saya tuh, gara-gara sakit itu tidur sebentaran. Nah itu yang tadi saya bilang kejadian lucu itu. Jadi saya naruh topi bucket di atas plastik. Nah, habis taruh situ, itu habis turun ya. Pas saya bangun, temen nyariin, topi bucket lu mana dok? Ulangnya gitu. Ada tuh di atas, gue mau foto, kata dia gitu. Oh yaudah ambil aja. Nggak ada. Dia bilang, kok nggak ada, orang gue jelas-jelas gue taruh situ. Bilang, nggak ada, serius nggak ada. Tadi ada orang lewat gak? Nggak ada, kata dia gitu, nggak ada. Bilang, gimana, kok masa hilang sih ya? Saya nggak percaya kan, masa hilang, nggak, orang nggak ada yang lewat kok. Bilang hilang. Cari-cari sampai besoknya juga pun nggak ketemu bucket. Saya mikir apa dibawa sama yang sosok itu apa gimana ya. Saya pokoknya ke distriknya selalu ke dia. Jadi saya sakit pikirannya ke dia, saya naik pikirannya dia, jadi saya kemana-mana ke dia terus gitu. Itu mantan bang? Bukan itu. Oh bukan. Lebih sosok serem lagi daripada mantan. Oke, kirain mantan bang. Kalau mantan kan seremnya nggak begitu. Ini mah bener-bener impactnya parah banget sih bang ke saya gitu. Sampai saya kalau diajakin Semeru ya, entar dulu lah, mikir. Masih membekas sama masih membekas ya. Di diri lu sendiri. Parah. Ya jadi ngambil air, saya ngambil habis turun, ngambil air lah di Sumber Mani, sekitar jam 1-an itu. Sejalan biasa lah ngobrol itu masih keadaan masih biasa aja, Bang Mange ya. Udah biasa. Terus saya sampai guyonan sama temen bilang saya karena ditemuin kucing hitam, kucing hutan, ayam hutan tapi warna hitam semua. Udah saya guyon, wah bakalan ketemu harimau kali ini ya, macan kumbang. Kata dia, gila lu nggak usah ngomong kayak gitu gitu. Ya gua bisa diketemuin kayak gitu. Bilang, itu mah halu lu kali, kata dia gitu. Kalau yang ayam itu bener-beneran dia ketemu si Rama ngeliat juga soalnya. Dari situ jalan pulang ke tempat camping. Seiring jalan sama temen Bagas. Jadi dia depan, saya belakang. Nah saya di situ dipanggil lah. Jadi ada yang manggil saya bang, bener-bener. Monge, pertama Monge. Nengok dong, dia di sebelah kanan saya nengok. Oh nggak ada. Siapa yang manggil ya? Habis itu teman saya yang depan dipanggil juga, Bagas, tapi ke arah yang benar-benar yang tadi saya panggil, dia mukanya. Saya tegur dong, kenapa Gas? Kata dia gitu, ada yang manggil. Kata dia, siapa yang manggil? Kata gue nggak ada orangnya. Kata dia, lu ngerasain? Gue ngerasain yang sama, gue ngomong gitu. Gue sama ngerasain langsung. Di situ dia pucet, benar-benar sepucetnya, sama gue juga. Lu pucet banget, gue juga pucet banget, lu juga pucet banget gitu, sama-sama. Kita juga sama ngobrol pucet.
Saya mikir saya balikin suasana lah sama temen gitu. Bungan kali, itu mah halusinasi kita. Iya kali ya. Jalan lagi kan itu lumayan lah dari Sumber Mani ke Kalimati itu lumayan jauh tuh Bang Mange, 30 menitan lah. Jalan dipanggil lagi. Tapi ke sebelah kiri saya. Itu kan kalau Sumber Mani kan jalannya gini ya, colongan gitu. Di atasnya kan punan ya, banyak gitu rindang-rindang gelap rinda apa? Adem dah lah ya. Iya, lebat juga. Gitu, Iya, adem, lebat juga. gitu ya. Iya. Udah sunyi juga kan keadaannya kan, jadi kalau ada yang manggil jelas, bener-bener jelas kepanggil. Panggil lah lagi saya dulu. Tapi nama saya bener-bener Ado. Ini saya heran tuh. Ado. Di sini kuping saya dengar di kiri saya. Saya sampai sempet jawab kenapa, cuman di dalam nggak terlalu kencang apa. Aduh ada yang manggil lagi. Terus di situ saya langsung badan dari kaki sampai pala merinding semua bang. Pucet, dadanya pucet. Ya dia orangnya kayak orang sakit lah. Teman saya lah dipanggil lagi. Selang itu dipanggil lagi, tapi ke sebelah kiri lagi. Jadi bergantian. Tadi di sebelah kanan, dia juga dapat sebelah kanan. Pas gue sebelah kiri, dia dapat sebelah kiri. Di situ saya langsung benar-benar ada yang ngikutin, kata dia. Iya nge, ada yang ngikutin. Itu saya udah sempet ke distrik bang. Pas ketiga kali saya ke distrik karena di barengan dipanggil lah. Mau nge Bagas gitu. Saya nengok barengan begitu ke kanan dia. Kenapa nih? Ada yang manggil. Itu udah ke distrik mau nyamperin suara itu. Saya udah pikiran nggak kemana. Saya udah nggak pikiran temen dia ada di Kalimati. Udah lagi di Kalimati. Saya nggak pikiran saya habis ngambil air. Saya pikirannya langsung ke suara itu aja. Itu siapa yang manggil ya? Penasaran gitu. Itu udah sambil takutnya juga. Saya jalan beriring-iringan. Alhamdulillahnya, jadi tuh saya sebelum sampai Hermani ada orang duluan. Kelompok lain lah. Dia udah pulang duluan. Tapi dia nungguin saya bang. Karena dia ngomong ke temennya. Tuh ada orang lagi tuh belakangan, tolong ntar apa barengin aja iya. Gitu bener. Dipanggil lah sama dia, bang tepok bang. Lama tuh saya sadar, wah dia sampai orang lagi ngapa ini dia. Saya masuk hutan soalnya bang, masuk ke alang-alang sama temen ya belum jauh sih, bisa hampir dia lari bang diteriakin. Bang, saya nengok langsung berdua langsung kenapa bang? Mau kemana bang? Kata dia itu. Sono hutan. Saya lihat keadaan. Oh benar juga langsung. Terus itu langsung, masya Allah bilang ini beneran ini kata dia gitu. Beneran kaki itu udah nggak kuat jalan tuh kaki berdua. Saya udah nggak kuat jalan tuh gemeteran semua. Pucet banget. Kenapa bang? Ditanya. Kenapa sama yang orang itu kelompok? Kenapa bang? Enggak bang. Wah tadi ngelihat sesuatu. Oh kata dia gitu. Nggak ngapa-ngapa kan, pucat banget muka lu habisnya bang, kata dia gitu. Lu mau kemana itu, kata dia gitu. Iya bang, gue bilang makasih banget ya. Udah burulah naik, kata dia gitu. Ya udahlah naik akhirnya. Nyampe di Kalimati kan. Udah tuh, masak, makan udah kelar. Saya turun lah tuh dari Kalimati sama teman-teman rombongan. Saya berdua lagi sama Rama. Bukan sama Bagas. Dia Bagas belakangan, saya berdua. Saya berdua, temen saya. Jadi saya ada misah tuh. Turunnya nggak bareng-barengan, dua. Terakhir 5 lah kayaknya, masalah 5 kalau amat 5 teman-teman. Udah jalan nggak ada kenapa-napa tuh, tapi tetap saya selalu walaupun siang malam saya selalu lihat ke atas terus gitu, sampai ditegur sama temen si Rama, lu ngapa ngeliat ke atas mulu? Tadi gitu, baik-baik aja lu, kata dia gitu. Kagak ngapa gue bilang gue lagi sakit. Gue selalu bilangnya sakit, kalau ditanya sakit. Emang gue ngerasain abis ditampakin itu sosok langsung sakit bang. Jadi namanya sakit, pokoknya bener-bener badan tuh panas. Itu yang panas, bibir panas juga. Terus mata yang tadinya pengen melek terus jadi pengen merem mulu gitu. Pusing banget, bener-bener pening banget kayak orang sakit batik kepala di belakang gitu. Dan juga lemes tentunya. Pasti itu sampai saya tuker-tukeran carrier kan. Tolong dong bawain gitu dong. Kenapa emang? Gua lemes banget, nggak kayak biasanya. Temen gue juga bilang, lu nggak kayak biasanya bawa carrier 2 gitu kuat banget gitu sampai jadi porter. Iya gue nggak tahu, gue bilang gue lagi sakit gitu. Sesampainya di
Cemorokan, enggak, sampai Ororombo. Ororombo itu udah posisinya jam 4:30 lah, udah mau maghrib. 5 kita makan semangka lah, makan semangka, apa enakin tuh semangka gorengan dingin gitu. Makan. Gorengan dingin. Iya, ya 2.500 kalau di Semeru goceng juga. Saya nunggu lah teman-teman lagi, teman-teman pada turun nyampe bareng. Teman udah pada nyampe nih bareng. Saya di situ udah nggak enak lagi bang, suasananya udah beda. Tadinya adem apa biasa-biasanya, jadi rasa sunyi, adem, anyep gitu. Nah teman saya yang ngerasain juga sama, bener-bener dia tuh berdua dia ngerasain bang, ada sosok itu, tapi dia nggak ditampakin. Kalau saya ditampakin, bener-bener ya takut orang takut lah, bilang ketemu gituan. Udah gitu belum pernah di dunia nyatanya, cuma di dunia kita lagi aktivitas saya belum pernah lihat, baru di gunung doang lihat gitu. Saya ngajakin duluan, nah, teman-teman bilang, "Gue duluan ya," kata dia. "Lu duluan ya?" "Nggak apa-apa," kata dia gitu. "Ya nggak apa-apa, gue duluan aja merama nih." Jalan lah gue berdua di Ororombo, itu udah sekitar jam 6 lewat 20 menitan lah, udah mau maghrib lah. Udah maghrib tuh udah gelap, itu kan nggak ada angin, nggak ada apa, udah sunyi banget. Di situ bener-bener saya percaya, saya diikutin sama tuh sosok, diteror dari awal sampai turun pun juga diteror. Saya diikutin di belakang, jadi kayak kalau kita kan beri ramah tuh jalan, itu di belakang tuh ada juga. Padahal teman saya lagi pada duduk, bilang, di belakang ada orang. Nah ngomong ke temen, "Siapa? Lu ngerasain nggak?" "Enggak sih, belum." Dia enggak, belum. Oh ya udah. Pas gue jalan, gue udah nggak kuat banget, itu udah merinding karena itu dia iramanya bara, di belakang saya udah ada yang ngikutin. Terus suasananya juga sunyi, adem, anyep, kayak bener-bener merinding dah saudaranya, takut, pucet. Selalu tuh bang sakit tuh, selalu sakit tuh saya kalau udah ada suasananya dia dateng sama saya ditampakin tuh, saya selalu sakit tuh, pusing. Jalan lah saya cepet, saya jalan cepet kan, dipanggil sama si Rama, "Woi, nih cepet banget jalan lu," tadi gitu. "Kenapa lu?" "Enggak apa-apa." Dia lah ngerasain juga, ngerasain suasananya itu dapet. Terus di belakang bener-bener ada yang ngikutin lagi bang, bener-bener. Tapi suaranya beda kan, kalau saya bawa carrier ada keloncengannya. Dia enggak, tapi dia suara tepak kaki, suara kayak apa, patu gunung, tak kayak gitu. Orang jalan lah ya. Iya orang jalan gitu, dia gitu. Udah deketin saya, dia disampaikan sama dia, ditepok. "Gak bilang lu apa ada yang ngikutin?" "Iya bener." Dia bilang, "Lu ngerasain?" "Gua ngerasain," kata dia gitu. "Gua ngerasain bener-bener." Gua bilang, "Lu takut gak?" "Takut sih." "Gimana nih? Kita udah jalan di ujung, teman juga udah nggak kelihatan lah, orang udah agak gelap kan. Kita udah sampai ujung nih, lanjut gak? Apa kita kemana nih gitu?" Situ saya takut, bingung, merinding, berdua. Udah ya, paksain lah, paksain jalan deket. Jalannya akhirnya bersampingan bang gua. Itu benar-benar pas jalan bersampingan, orangnya pun juga bersampingan di belakang yang ngikutin saya. Jadi yang saya dengarnya yang ada keloncengnya, dia nggak ada keloncengnya gitu. "Nggak hilang Ram?" Saya bilang, "Nggak, apa masih ada?" "Ya gua ngerasain masih ada," kata dia. "Ya gua ngerasain masih ada." Berhentilah, akhirnya udah berhenti dulu kita di sana di atas tuh, di Tanjakan Cinta bang. Pas mau naik gitu ya? Iya kan, Tanjakan Cinta ada pohon gini ya. Nah itu yang nyebain ada Tanjakan Cinta, gara-gara itulah ya. Di situ saya ada tempat duduk, ada potongan punan lah buat duduk biasa. Duduk, teman saya lagi masih diri tuh si Rama, duduk. Dia langsung bilang, "Duk, nggak tenang gua," kata dia gitu, "di sini rasanya sama emang kita tadi di situ. Lalu gue capek banget, gue pusing, gue sakit, gue meriang Ram." Ya udah, dia duduklah di tanah tuh depan saya, tapi dia madep sana. Saya duduk madep dia. Saya langsung kan, emang saya kan setiap jalan kan selalu ngeliat ke atas gara-gara ke distrik terus sosok kayak. Terus saya pas ngeliat ke atas, saya ditampakin lagi, bener-bener wujudnya sejelas-jelasnya. Dia ada mukanya, ada hidungnya, ada bibirnya, tapi tetap hitam bang, kayak gede hitam.
mukanya udah jelas, matanya merah, bener-bener merah. Itu bener-bener udah deket saya. Jadi tuh dia tuh pertama jauh, terus saya ketemu keduanya yang di artropodi itu makin deket. Nah yang ketiganya makin bener-bener di belakang saya. Oke. Jadi dia nampakin saya tuh dari jauh, deket. Dan yang pertama cuma bayangan, dijelasin sedikit mukanya, dan di kali ini benar-benar jelas mukanya nih, ya, lu lihat. Bener, bisa pas banget. Saya di situ langsung gue diikutin kemangin. Kata dia, gue gitu ngomong, gue diikutin nih, gimana ya? Gue ngerinya sampai pulang. Gue pulang, gue sakit. Abis itu gue sakit, masih sakit tuh bang. Di situ langsung gue lari, bisa dadanya langsung, Ram, apa lu? Udah ayo. Gue bilang makin deket dianya gitu. Makin deket apaan? Kata dia gitu. Dia kan nggak dia kalau dia tuh ngerasain ada sosok itu doang, tapi nggak ditampakin bang. Kalau saya ditampakin, ada apaan? Udah dia udah makin deket bang. Jalan ke bawah langsung, gue diriin tenda, gue masak, gue tidur, nggak bisa tidur, sakit karena itu gue sakit pas dari ditampakin dia, sakitnya lebih parah, lebih bener-bener wah gila situ. Nggak kebayang sih sakitnya kalau orang benar-benar panas dipegang dia, panas banget tuh badannya, kata si Rama. Lu minum obat dah, kata dia gitu, makan. Udah tuh makan, bikin minum obat, tidur lah sekitar udah jam 8-an. Saya nggak ngobrol sama teman-teman di depan, saya di dalam tidur. Si Rama juga ke depan kan, lu nggak mau keluar nggak? Gua tanya ngobrol nikmatin malam-malam Nukumbolo kan, dingin ngeliatin bintang ya. Lu nggak saat itu? Gua nggak, gua tidur, gua sakit kan, gua bilang gua sakit parah tuh situ. Ditanya sama temen gua, satu temen, lu baik-baik aja, kata dia gitu. Gua lagi nggak baik-baik, gua gituin aja. Ngapa lu sakit? Ditengok kan, pucet. Gua pucet banget lu nih, kata dia gitu. Gua nggak cerita tuh bang, gua ditampakin sosok itu, diteror sosok itu ya. Parah sih itu, udah nggak kebayang gua kalau inget-inget itu aja. Gua masih impactnya masih berasa sampai sekarang. Iya. Udah tuh ya di situ, itulah sosok yang paling takutin, seremin di terakhir itu, karena udah berbentuk, udahlah. Nah temen saya di Nukumbolo itu terakhir malam, dia juga ngerasain aneh. Dia aneh, jadi kayak hal biasa. Kalau dia kan ke kamar mandi. Nah kan karena mandi Nukumbolo ada seng-seng gitu bang, seng-seng gitu ya, seng-seng sebelah. Gitu. Nah dia yang dia lihat kamar mandi sebelah emang kosong nih, nggak ada orang, kosong. Nah terus dia ke yang sebelah. Nah terus jadi dia pas inilah BAB lah, BAB. Yang sebelah juga ada yang BAB, ada yang ciduk ember. Cuman pas dia dilongok, pintunya kebuka. Masa iya kalau ada orang pintu dibuka kan? Jadi gitu. Udah tuh dia takut sadadanya di situ, dia langsung bener-bener diikutin lagi, diikutin lagi cebok, ada air suara lagi, dia buka keran. Iya gitu, diikutin terus sampai dia keluar. Itu nggak ada orangnya, tapi dia kebuka. Kan dia langsung dia lari langsung tuh, ngasih duit, lari ke tempat saya gitu, ke tempat teman-teman tuh. Dia salahnya cerita tuh di situ sama teman-teman. Nah namanya etika kundikin kan, kalau kita ketemu hal gaib nggak cerita ya. Iya, kita tanam sendiri. Dia cerita, ya teman-teman ngerasainnya sih biasa-biasa aja sih. Kata dia bilang, lu halu, kata dia, lu halu. Ya kali gua halu ya gitu. Udahlah, sering di situ. Pagi menjelang udah pagi lah, foto-foto teman-teman semua di situ. Saya kan nggak bisa tidur tuh malam sampai jam 3. Saya baru tidur tuh jam 3, bangun jam 8. Dibangun sama teman saya, mata saya bener-bener nggak bisa melek. Pas dibangun, Ram, saya minta air, Ram, tolong ambil air dong, tolong. Ngapa? Mata gue nggak bisa dibuka ini. Serius lu? Iya. Terus dipegang sama dia, tapi udah mendingan sini, nggak gitu panas, kata dia gitu. Diambil sama dia, langsung dikasih obat. Kan obat saya habis tuh di sini. Sebenarnya saya habis.
Udah dikasih obat minum, segar lah, lumayan lah, saya bisa keluar ngobrol sama teman-teman bareng. Saya nggak cerita tuh, saya itu masih pucat juga bang. Pas itu malam dari jam 8 lah tuh, jam 8 sampai jam 3 itu saya selalu kepikiran dia terus dalam otak. Tuh dia bener-bener kebayang terus kayak orang-orang kayak kita lagi mau jatuh cinta. Jatuh cinta kan kebayang tuh perempuannya. Dan itu saya kebayangnya sesosok di itu tersebut. Bayang, gue sampai ngomong pergi lu bilang masa ya lu ngikutin gue terus, gue ngomong begitu, lu masa ngikutin gue terus gitu. Ada terus-terusan ngomong kayak gitu. Udah tuh temen juga si Rama sempat keganggu, lu apa sih gitu tidur apa kata dia gitu. Gue kan ngantuk kata gitu. Iya nih gue lagi tidur, lagi coba cuma nggak bisa tidur. Ya udahlah habis ditegur kayak gitu. Udah tuh gue diem nggak ngomong-ngomong lagi, tapi selalu kebayangan sampai jam 3 gue bisa tidur lah tuh. Mungkin efeknya baru bekerja kali obatnya ya. Obatnya tidur. Ya. Jam 8 bangun kayak biasa tadi. Udah jam 8. Sekira jam 10-an kita prepare pulang. Udah semua bareng. Jalan lah. Itu posisinya kita jalan bareng semua. Temen yang di belakang sakit, dia sakit, capek ini gue kata gitu. Kenapa lu? Pucat juga. Dia ngerasain hawanya aneh juga sama. Jadi dia tadinya hawanya biasa aja, jadi kayak agak mencengkam gitu. Padahal siang loh. Itu posisi siang. Teman saya tuh ya. Saya nggak mau nanya-nanya karena saya udah takut banget, pengen ngajak pulang duluan tuh saya terus. Ayo pulang, bener-bener mohon. Ngapa nggak biasanya lu kayak gini naik gunung, pengennya pulang mulu. Pulang, gua nggak. Udahlah, pulang lah. Udah cukup nih. Udah bang, udah cukup apaan lu? Pulang. Pokoknya udah pulang, udah cukup gua. Bilang itu udah cukup. Udahlah, akhirnya kita pulang. Terus sampailah di tempat saya yang ketemu awal tuh sosok sebelum jembatan merah tuh ya kan. Jadi saya ngeliat langsung di tempat kejadian itu, pas lihat yang pohon itu, nggak ada, tapi nggak pernah hilang tuh suasananya itu terus. Suasana yang pertama kali saya ketemu sama dia terus ya sampai jembatan merah hilang dah tuh. Suasana kayak suasana biasa kayak awal pendakian, baik-baik aja gitu. Udah tuh hilang nih, tapi masa iya orang hilang. Udah berhenti kan saya diteror 4 hari 3 malam kan. Berat juga itu 4 hari 3 malam, saya belum pernah tuh bang kayak gitu, berat juga kan. Ya udahlah, saya pikir langsung teman bilang, teman yang awal dia kena pertama kali tuh yang di PUN itu, jangan dipikirin kata dia gitu. Gue tahu lu lihatnya sama yang awal gue lihat gitu. Tapi dia nggak ditampakin terus, nggak ditampakin terus. Ngerasa aja. Awalnya ditampakin tuh, ngerasa aja terus sampai sono-sono nggak ditampakin. Saya lah yang ditampakin yang terakhir yang lihat dia. Gitu. Udah jangan dilainin, jangan dipikirin. Iya, nih gue nggak dipikirin. Udah yuk jalan sama gue bareng. Inilah saya ditemenin lah. Dia mikir mungkin namanya lagi di teror kan. Kayak tadi saya udah mau melipir, mau dibawa. Hampir nyelakain sih kalau itu. Ya benar, nyelakai diri sendiri kan. Dari situ nggak kebayang tuh sampai jalan, sampailah di BC tuh. Dan di BC udah malam kan, saya dapat malam lagi. Jadi pas turun tuh saya dapat malam tuh, hampir malam. Emang pendakian saya lama sih, itu gara-gara saya sih, saya sendiri. Karena saya sakit, berhenti, pusing gitu. Tadinya saya naik merbabu, naik kemanapun, saya selalu semangat nih, semangatin temen, ayo gas lah gitu. Buru nih kita sampai summit gini. Itu di pendakian Semeru saya benar-benar saya paling lemah lah, ibarat dari yang lain. Udah sampai di BC, saya selalu keinget tuh sosok dia. Tapi jadi dia berhenti saya berhenti di teror itu di jembatan merah. Cuman nggak berhenti di teror di otak saya. Dia selalu terngiang-ngiang di sini tuh. Masih kepikiran terus ya. Emang mantan suka begitu bang. Aduh. Udah yang lain pasti lu mikirin terus dah. Iya parah itu.
bukan sosok mantan lagi, emang jahatnya lebih mantan kayaknya tuh. Udah tuh saya ke kamar mandi, saya minta temenin sama temenin lah, tolong, bilang gua sakit dulu sambil lagi pusing banget nih, temen nolongin lah. Ya udah ya gue temenin. Udah di situ saya nggak pernah ngelihat, saya selalu lihat ke atas terus. Karena kejadian pertama kali kan saya ngeliat ke atas. Awalnya ya nggak hawa yang kayak di gunung, cuman di pikiran saya yang ada sekelulu tuh sosok. Ya apa lah, pokoknya benar takut, merinding. Saya pucat sadarnya. Saya tadinya tuh orang yang nggak pernah pucat ya, kelihatan nggak pucat, tapi dilihat teman-teman pucat. Sampai dilihat orang ranunya, orang-orang pada yang di camping gitu, di Kalimati. Bang, pucat banget bang, sakit ya. Dan gitu. pokoknya di pendakian lu kali ini lu benar-benar drop nih ya. Parah, beda sama beda. lain. Gua pendakian lain gua nggak pernah sakit, tapi di sini gua selalu sakit. Itu gua sakit, yang parahnya itu sakit pas yang mau camping, jadi habis ditampakin itu parah banget. Tapi kalau yang selebihnya di perjalanan masih saya pusing doang, masih bisa handle. Cuman pas sudah ditampakin terus saya ngecamp, itu saya udah nggak bisa handle. Saya udah nggak bisa keluar, cuman nyebut obat aja saya sama teman-teman. Saya dulu dicengin. Lu kemarin apa ngambil obat sesep posisi apaan sih lu nyebut? Itu obat apaan namanya? Enerponse. Oh, Enerponse. Iya, jadi gue sesep posisi ngomong karena mulut gue panas banget, Bang. Itu mata juga enggak bisa ngomong. Sesep posisi gitu. Lu gue kata gue apa? Dia cerita gitu. Gue lucu, teman. Disitulah cerita gue kayak gini, Cek, gitu. Oh, lu ngalamin kata dia gitu. Berarti iya. Pas setelah sampai turun base camp, lu cerita sama teman-teman semua? Iya, enggak, itu ceritanya pas lagi di rumah. Oh, udah pas di rumah, udah Di base camp mah gue belum ngomong karena di otak gue masih kedetek dia terus. Sampai kan gue jalan-jalan ke Bromo. Gue nanya sama Mas Ilham lah, adalah dia nyanyi rombongan lah, ini yang ngurusin rombongan jeep. Mas, Bang, gue ngerokok nggak apa-apa ya? Oh, siap. Bang, nggak apa aman gitu. Apa kalau lihat kejadian Semeru gimana bang? Itu sama malu pucat kayak gitu. Oh iya bang, iya. Ya udah bilang di situ gua keep langsung. Gua ceritanya pas sampai rumah. Jadi kita ada sesi sharing lah, evaluasi apa yang salah, kayak kayak bahan makanan pas ini berkurang. Evaluasi lah, siapa yang petenda gitu macam-macam, cerita lah. Terus saya cerita mistis di situ yang paling banyak saya. Daripada teman-teman tadi tuh yang saya bilang dia dapatnya di Kalimati, itu yang anak kecil yang semua ada tuh. Si Rama juga ngerasain. Rama yang tadi itu. Iya, yang tadi bang, iya. Dia emang awalnya udah cerita berdua sama saya tuh. Cuma itu lu sama Rama ini udah sekapelan lah ya? Iya, udah sekapelan lah, tandeman lah. Tandeman cuman daki. Iya, dia bilang, iya tuh si Ado parah tuh, dia sampai pucat banget, dia setiap perjalanan sakit. Iya, gue ngerasain pendakian ini lu beda nge, kata dia gitu. Beda banget lu, pucat, segala macem, sakit mulu. Biasanya yang selalu paling strong lah, paling kuat, bawa carrier bisa 2, yang gede-gede lah, kata dia gitu. Nah, akhirnya lu dengan tim lu ini bisa kembali ke rumah dengan selamat ya? Iya. Alhamdulillahnya. Gue nggak diteror, tapi ya teror impactnya gue sih masih keinget terus itu. Oke, sama kayak mantan udah nikah. Benar. Sampai Bang Andri pun ngechat DM saya. Bukan Andri, Nardi. Nardi DM cerita horor mistis. Ada bang, cuman tadinya saya nggak mau cerita tuh. Cuman apalah, sharing lagi lah, biar sharing ke teman-teman. Semua kan terjadi karena sebab dan akibat. Bener. Dari abis itu saya habis cerita itu ke Bang Andri, malamnya saya mimpi bener-bener yang di si Rano. Oke. Yang ketemu muka semua lengkap tuh badannya, tapi baju hitam, mata merah, ada bentuk kupingnya, orang gede. Siang di DM, malamnya lu tidur, dimimpiin, diketemuin sama makhluk itu lagi. Iya, di dalam mimpi gua. Tapi itu nggak berlangsung lama ya, di mimpi gua itu lama. Jadi gua kayak abis ketemu tuh gua langsung mandangin dia terus. Padahal kenyataannya mah gue langsung habis dimandang itu gak lama gue langsung lari tuh ke bawah ke Ranu. Bener-bener. Dan mudah-mudahan aja nih selalu menceritakan semua pengalaman lu di sini nih, ya udah nggak dimimpin lagi sih. Ya mudah-mudahan sih bang. Aja gitu ya. Iya mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan sih bang kayak gitu. Nah,
Dan yang terpenting dalam sebuah perjalanan itu bisa kembali ke rumah dengan selamat. Benar bang, benar. Itu poin pertama sih. Mau kita nggak bisa summit, yang penting kita selamat lah. Oke, nah Selamat. epic banget ini ceritanya nih. Semuanya ada nih dari Saya boleh mulai- titip pesan bang, kalau emang kita naik, namanya kita naik, kita emang nggak boleh kena malam sih bang. Oke. Itu saya kan kejadiannya selalu malam tuh. Kalau bisa jangan Kalau bisa ketemu jangan sampai kena malam ya. Udah gitu di gunung, setan yang paling aneh menurut saya dia. Jadi bentuk Gundurwo lah, kuntilanak lah, semua tuh jadi satu. Itu di gunung doang. Dan di rumah, di kehidupan lu sehari-hari nggak pernah ketemu. Nggak gitu? pernah ketemu. Nggak pernah ketemu itu doang. Saya ngerasa. Tapi lu nggak kapok kan naik gunung? Kalau yang lain nggak rapok. Ah. Cuman ke Semeru doang saya masih mikir-mikir. Tapi ada keinginan lagi nggak? Nanti dulu lah. Nanti dulu Kalau ya. kira-kira emang bisa nahan lah di nahan, kalau udah nginget-nginget itu masih bisa kita lawan lah. Saya baru mau naik. Oke, gokil banget sih cerita lu nih. Komplit banget nih. Nge, ya. Iya. Nge. Sama nge kita. Komplit banget nih Nge. Dari mulai horornya, ada terornya dan juga lucunya juga Lucunya ada. Oke, gokil banget sih. Nah, di sini gue pengen kulas balik lagi nih Nge, nih tentang perjalanan lu yang tadi lu sempat bilang tim lu ini ada 10 orang lebih. Iya, ada 10 orang pas. 10 orang pas nih. Dari awal perjalanan lu biasa-biasa aja. Biasa aja. Evans. Heeh. Hingga lu melewati jembatan merah nih. Iya. Di situ awal mula Gue, lu diikutin sama makhluk itu. iya, sosok itulah. 4 hari 3 malam. Nah, Dan nggak pernah berhenti. Gue baca-baca artikel itu, setahu gue ketika kita melewati jembatan merah itu menurutnya gerbang gaibnya Iya. Gunung Semeru itu. Kita memasuki areanya. Areanya, kerajaan iya. itu. Saya ngerasain itu karena saya habis pulang itu saya searching tuh Ternyata jembatan bener. merah, bener. Dan ternyata pas keesokan 3 hari kemudian lu lewat jembatan merah pas turun udah biasa aja. Biasa aja. Awalnya sama lagi. Awalnya sama lagi. Gokil banget. Terus saya nanya ke teman-teman, saya pertama searching kira-kira nggak percaya kali, bohong ah ini mah. Tapi saya ngalamin karena saya ngalamin, tapi saya coba tanya ke temen yang udah naik Semeru, beneran juga. Iya dia ngerasain. Sama juga. Sama juga. Tapi dia ngerasain pas, jadi dari suasananya biasa gitu, biasa kita have fun, pas nyampe lewatin jembatan merah itu beda. Beda lagi. Tapi kesononya have fun lagi temen-temen tuh ya. Sama makhluk yang dari awal lewat jembatan merah itu lu ngeliat cuma bayangan aja nih. Bayangan hitam. Hingga Tinggi, gede. kelamaan berubah nih yang tadi berbentuk cuma bayangan terus berbentuk sedikit nih, mulai ada matanya nih. Ada matanya. Dan terakhir kali finalnya ketika lu turun nih dari Ororombo naik ke jembatan cinta, dan di situ nih lu nampakin bener-bener wajahnya kayak gimana. Ya, Lu ngeliat? lihat sampai bener-bener itu numpak wajah, matanya, sampai kupingnya, karena Hidungnya ada semua. ada, karena belum dari belakang saya. Oke. Jadi dia ada puhunan alang-alang gitu. Jadi belakangnya itu dia lagi diri. Jadi awalnya ketemunya di puhunan, dia di belakang puhunan kayak terbang gitu, tapi cuman kayak bayangan gitu. doang. Iya. Terus yang di Arcopodo dia duduk. Oke, iya bener juga tadi. Iya, di batu. Di batu itu. Dan Yang ketiga, di Arcopodo ini belum begitu jelas mukanya. belum, Baru tadi kelihatan matanya mata aja nih. merah. Oh, Pas yang terakhir yang di yang di apa, Ranu Kembolo Tanjakan Cinta itu. nah, di sini menurut gua lu nyaris dari insiden misorientasi jalur. Dan tadi lu sempat bilang ada pertigaan, kalau ke kiri itu ke Kalimati dan lu mulai jalan ke kanan nih. Iya, Lu kanan. sadar nggak bang pas saat Enggak, itu? enggak. Lu terfokus cuma ngeliat burung itu aja? Burung yang hitam semua, burung. Saya yang lihat kan burung lagi itu di Ciremai warnanya nggak hitam. Warnanya coklat, paruhnya kuning. Kalau ini Hitam itu burung hitam semua. Sama kayak yang sosok yang saya lihat pertama kali. Kucing pun ya logikanya gini bang, kalau kucing hutan dah coba lihat pasti belang-belang. Warnanya ini benar-benar hitam Hitam semua. semua. Dan juga tadi lu sempat bilang lu ngeliat ayam hitam Iya, juga nih. ayam hitam juga. hitam. Iya. Kalau di sini namanya ayam cemani lah. Iya, cemani. Kan kayak tahu kalau saya menyebutnya di sana ayam hutan karena hidupnya di hutan. Ayamnya di hutan. Iya. Nah, pas saat itu lu nggak sadar kalau lu dibawa ke arah kanan gitu. Enggak. Hingga sampai temen lu yang manggilin. Iya. Pas dipanggil langsung lah Baru lu sadar. sadarin diri. Bilang, kenapa nih gue ya? Gue sampai bilang gitu. Kok gue di sini gitu. Terus habis itu
salah belok lu. Oh salah belok gua, pikirnya gitu. Padahal Salah itu belok. plang ada. Ada jelas kali mati Kiri gitu. iya ke kiri lurus berapa meter atau nggak salah tuh 2,5 meter lagi lah 250 meter lagi lah Itu gitu. pertama kalinya. Dan untuk kedua kalinya pas lu nggak lagi ngambil air nih. Ya di sumber mani. Dari awal ada yang manggil nama lu nih. Temen lu juga nih si Bagas nih. Itu dari sebelah kanan pertama. Ya sebelah kanan. Jadi berurutan saya dipanggil ke kanan, dia juga dipanggil dia di kanan. Terus habis itu saya dipanggil lagi ke kiri, saya nengok ke kiri, dia juga dipanggil lagi ke kiri. Pada saatnya barengan dipanggil ke kanan. Nah, itu saya hampir berdua belok ke kanan, nipir. Itu kejadiannya sebelum atau sesudah lu ngambil air, Bang? Sudah Oh, mau pulang, sesudah, mau pulang. Itu mau pulang nggak ada barengan lagi udah. Sepi. Benar-benar sepi, sunyi. Selalu dibayang-bayangin apa hawa yang si sosok itu. Dan untungnya ada rombongan pendaki Iya. lari nyamperin lu. Iya, nungguin dia. Manggil lu nih. Nungguin. Lari. Tapi larinya juga nggak disamperin banget, Bang. Jadi saya lari dia sambil manggil-manggil. manggil ya. Dan ternyata lo ngambil kanan itu hutan nih. Hutan. Bukan hutan jalur lebat. bukan jalur arah balik Arah balik. Kalimati. Iya. Kan padahal arah balik Kalimati kan tuh sumber Kalimati kan cuman satu jalur doang, Bang. Tinggal lurus aja. Iya, jadi gue nerabas tuh. Masuk ke alang-alang, ke hutan yang lumayan lebat lah. Dan Sebelah untungnya kanan. lu nggak sampai jauh. Jauh ke dalam. Iya. Untungnya ada rombongan lain mau panggil lah, iya. Respect sama rombongan lu. Respect, iya. Dia bilang, "Lu tungguin ada orang yang belakang gitu. Lu tunggu sendiri gitu." Kata dia. Itu untuk yang Kedua kalinya mau dicelakain lah sama mau dibuat nyasar. sasar lah ya sama sosok tersebut. Oke, gokil banget sih ceritanya nih. Nah, nih Nge, gue sekarang gak manggil lu Bang, dah Nge aja dah. Iya. Lebih ini aja ya. Turun lu sampai Ororombo itu udah jam 5 nih. Iya. Udah pengen. Berarti lu masuk Ororombo itu jam 5-an. Udah Ini mau pulang apa turun? pas pulang. Iya, pas turun. Ya pas pulang, pas Iya. turun. Dari Ororombo Setengah lima itu lah itu. 4:30 ya. Berarti lu lewatin Ororombo itu udah malam dong. Ya, mau malam ke biasa sunset gitu, malam udah ada gelap. Udah jam 6-an lah. Iya, Ya? jam 6-an lah kayak kita lihat Berarti sini lu jam 6-an. masih belum masang headlamp nih. Belum itu. Dan lu ngerasa di situ ada yang ngikutin. Iya. Dan yang kan pas emang belum masang headlamp, tapi bener-bener pas yang ketemu ketiga tuh jelas karena di belakang saya. Bener-bener di belakang saya di sini. Itu bener-bener jelas Nah, banget. tadi lu sempat bilang bahwa lu sama si Rama ini jalan duluan ya pas di Ororombo. Iya. Temen lu pada stay atau break dulu nih Break dulu. di warung Di gitu warung kan. ini Ororombo lah. Iya. Iya. Itu ada semangkanya? Paling ujung. Ada. 2,5. 2,5. Masih enak nggak? Ya enak nggak enak. Seger Kita ya? makan seger tapi tempe dingin. Iya, tempe dingin, Semua, goreng iya, dingin. ya semua kan? semua itu. Tahu betis ya. Enak Tahu gitu. betis. Iya, ada di sana. Parah. Ada. Ada dulu lagi zamannya gua. Hmm. Ya, makanya sekarang naik gunung logistik nggak terlalu banyak sih, aman sih, banyak warung di atas. Iya banyak warung bener Bang. Di Semua sini harganya semua. lumayan. Harganya lumayan emang. Harganya. Nah, setelah itu lu ngerasa ada yang ngikutin lu nih. Mm-mm. Dan sampai tadi lu bilang lu jalan berdampingan sama si Rama ini. Rama ya. Dan ternyata bener sama. Bener sama. Cuman bedakan saya kan bawa kelonceng. Boleh, Ada bawa kelonceng. keloncengan Iya gitu. saya dengarnya yang bener-bener sosok saya yang tadi ada kelonceng-kelonceng ya kayak jalan bareng yang mengikutin saya itu waktu beri Rama. Dan si Rama itu dia kan nggak pakai kelonceng ya, dia cuman pakai depek. Ya udah kayak ada jalan orang dia beri Rama juga. Gitu bedanya. Oke. Hingga pas finalnya pas naik dari Ororombo ke Iya. Langit Cinta nih. Pas istirahat di Tanjakan Cinta bisa tuh di situ. Lu ngelihat bener-bener jelas ini makhluk Jelas, kayak iya. gimana. Detailnya jelas itu makhluk Dan sampai sekarang masih membekas nih masih di membekas pikiran lu di ya. pikiran gua. Ternyata ada yang lebih serem daripada mantan. Daripada mantan. Asli. Kalau kita lagi jatuh cinta ngingetin itu dia, kita ngingetin dia terus. Dan alhamdulillahnya lu bisa kembali ke rumah dengan selamat. Ya, gitu nih. itu gue yang bersyukurnya bilang alhamdulillah gue masih selamat, masih bisa ketemu orang tua di rumah, masih teman-teman juga kelompok selamat, alhamdulillah. Tadi sempat lu bilang total dalam pendakian lu ini 3 malam 4 hari ya? Total. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Dan alhamdulillahnya lu bisa kembali ke rumah dengan selamat. Selamat. Wah,
Gokil banget. Tujuan utama. Benar. Tujuan utama. Karena dalam sebuah perjalanan itu tujuan utama kita ya kembali ke rumah dengan selamat. Selamat. Nah, ini Nge, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua? Ya, pokoknya untuk teman-teman semua, mau dimanapun kita, itu makhluk pasti ada. Bagaimana kitanya aja, percaya ya nggak percaya mau apa nggak. Benar. Itu sih. Dan pesannya juga tadi usahain kalau naik jangan sampai malam lah, sampai kena malam. Sampai ketemu trek jalur di malam hari ini. Iya. Karena kita itu kan kita udah hawa beda, terus kita udah ke distrik malam, capek, halusinasi kita udah tinggi. Itu sih. Karena dalam sebuah trek malam itu pasti kayak kita berebutan oksigen dan satunya cepat lelah sih kalau menurut gue. Iya. Cepat lelah dan banyak lah timbul aura-aura positif Pasti gitu. Aura-aura negatif. Iya, karena kita udah pikiran kita udah capek, ditambah lagi kosong, malam, lapar belum makan. Ya. Aduh, udah pasti banget itu. Pasti. Gampang banget dimasukin Gampang banget. kayak gitu. Thank you banget nih Bang ya. Siap. Udah mau berbagi cerita lu di besok pagi nih. Pasti. Nah, dalam sebuah cerita kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua ya. Bukan. Tapi ya kita cuma berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman dan sharing aja. Karena memang selain kehidupan kita memang ada dunia lain selain dunia kita. Iya, selain dunia kita. Benar. Ya kita hidup selalu berdampingan lah. Bener banget, kita hidup makhluk berdampingan sama tersebut makhluk yang tak kasat mata. Gitu. Iya. Oke, dan berulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat oleh narsum gue pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, melainkan ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Mungkin itu aja dari gue Bang Mange. Saksikan video-video terbaru dari besok pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.